Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2025, dalam masa biasa yang ke-29. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cinta dan belas kasih, Engkau memampukan kami untuk setia kepadamu. Semoga kami setia melayani Kristus dan berani menentang kuasa dosa dalam kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 53. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa aku dambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai di bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertengkar. Bapa melawan putranya, dan putra melawan bapanya. Ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, penggalan sabda Tuhan pada hari ini menampilkan sabda Yesus yang terdengar keras dan mengejutkan. Ia berkata, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harapkan api itu akan menyala. Aku harus menerima suatu baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana." Lalu ia menambahkan bahwa kedatangannya ke bumi bukan membawa damai dalam arti tenang-tenang saja, melainkan membawa perpecahan. Ayah melawan anak, ibu melawan putri, menantu melawan mertua. Mengapa Yesus berkata demikian? Bukankah ia disebut sebagai Raja Damai? Inilah yang akan kita renungkan. Yesus memang datang membawa damai, tetapi damai sejati hanya lahir bila kita berani memilih dan setia pada kebenaran. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus berkata, ia datang untuk melemparkan api. Api di sini bukan api yang membakar dan menghancurkan, melainkan api Roh Kudus yang menguduskan, menyucikan, dan menyemangati. Api ini akan membakar dosa, menghangatkan hati yang dingin, dan menyatakan semangat untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Yesus merindukan
agar api itu segera menyala di hati manusia. Sebab hanya dengan api kasih dari Allah, dunia bisa diperbaharui. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus juga berbicara tentang baptisan yang harus ia terima. Ini menunjuk pada penderitaan dan wafatnya di salib. Hatinya resah bukan karena takut, tetapi karena ia sadar bahwa jalan salib adalah satu-satunya cara api cinta Allah itu dapat menyala dalam dunia. Salib adalah bukti cinta Allah yang total, yang membakar habis egoisme manusia dan membuka jalan keselamatan bagi semua orang. Kata-kata Yesus tentang perpecahan sering kita salah pahami. Bukan berarti Yesus senang melihat keluarga terpecah-pecah. Maksudnya, ketika seseorang sungguh memilih mengikuti Kristus, kadang pilihan itu menimbulkan konflik dengan orang terdekat yang menolak kebenaran. Kesetiaan pada Injil sering membuat kita berbeda dari arus dunia. Misalnya, orang yang jujur mungkin ditolak oleh teman-temannya yang suka korupsi. Seorang anak muda yang setia ke gereja bisa ditentang oleh keluarganya yang acuh pada iman. Seorang yang memilih agama Katolik mungkin akan disingkirkan oleh keluarganya yang menolak anaknya pindah ke agama Katolik. Seorang pegawai yang menolak suap bisa dianggap musuh oleh rekan kerja. Perpecahan itu bukan karena Kristus jahat, melainkan karena kebenaran selalu menuntut pilihan yang tegas. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, timbul sekarang pertanyaan, bagaimana kita mengaplikasikan perintah Yesus ini dalam hidup yang nyata? Hidup beriman bukan berarti mencari jalan aman-aman saja. Mengikuti Yesus berarti siap menghadapi risiko, bahkan konflik demi kebenaran. Kita dipanggil untuk menjadi api kecil di tengah keluarga, komunitas, dan masyarakat. Menyalakan kasih, keadilan, kejujuran, dan semangat pelayanan. Kita juga diajak untuk tidak takut berbeda, lebih baik setia pada kebenaran meski ditolak, daripada hidup nyaman dalam kebohongan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus memang berkata ia membawa perpecahan. Tetapi perpecahan itu hanya sebuah konsekuensi dari pilihan yang tegas, yaitu setia dan menjadikan Dia sebagai satu-satunya tujuan tertinggi dalam hidup kita. Tujuan akhirnya tetap damai. Damai sejati yang lahir dari kebenaran, bukan damai palsu yang dibangun di atas kompromi dengan dosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini sungguh mengingatkan kita bahwa menjadi murid-murid Kristus bukan perkara setengah-setengah. Memilih Kristus berarti menjadikan Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dalam hidup kita. Api kasih Kristus sudah dinyalakan melalui salib dan kebangkitannya, dan kini Ia ingin api itu menyala dalam hati kita. Maka mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing, apakah api kasih itu sudah menyala dalam hidupku, ataukah padam karena rasa takut, bahwa kompromi dan kemalasan rohani? Apakah aku berani memilih Kristus meski harus menghadapi perbedaan dan penolakan? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita dalam seluruh kehidupan kita memberi jawaban atas pilihan yang tegas. Memilih Yesus berarti siap untuk menanggung segala-galanya. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini
semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.